Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Emila Kuntesa Mawar dengan NPM 24103148. Saya dari kelas 2024D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Sebelum kita memasukkan penjelasan tentang video tersebut, saya akan menampilkan video tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Mari kita menyaksikan bersama videonya. Ya, pemirsa, di tengah derasnya desakan publik atas pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki, publik dikejutkan dengan munculnya tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina di tahun 2016. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum terungkap sepenuhnya selama 8 tahun ini masih menyisakan tanda tanya. Kemunculan satu demi satu sosok yang mengaku mengetahui kasus Vina pun kian membuat publik penasaran. Di tengah derasnya desakan publik meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini, kini publik dikejutkan dengan munculnya tangkapan layar rekaman CCTV yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina tahun 2016. Foto tersebut menampilkan sekelompok orang mengendarai motor sedang berkumpul dan melintas di jembatan Talun, Cirebon, tempat Vina dan Eki ditemukan tewas tergeletak. Lebih dari 10 orang tertangkap dalam foto tersebut. Salah satu foto memperlihatkan ada pemotor memegang benda diduga balok kayu berukuran panjang. Namun rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Sebelumnya kuasa hukum 5 terpidana yakni Jogi Nainggolan mengatakan pihaknya sempat mempertanyakan rekaman CCTV yang tidak dihadirkan di persidangan. Namun saat itu kepolisian mengutarakan CCTV tidak bisa diperlihatkan karena gelap dan pihaknya tidak memiliki saksi ahli untuk membuka. File yang tadi disebutkan bahwa ini adalah CCTV-nya ketika kejadian saat itu gitu, itu bisa kita buktikan gitu. Kalau enggak ya agak susah gitu, karena saat ini juga orang gampang sekali membuat video, membuat screenshot, membuat gambar gitu dengan bantuan AI menggunakan deepfake yang seolah-olah itu mirip sama begitu, padahal sebenarnya tidak gitu. Sehingga kalau misalkan yang punya file itu, yang punya CCTV itu bisa memberikan filenya dengan baik, tentu akan bisa kita cek gitu. Dan kita harus ingat juga ketika kejadiannya itu 8 tahun yang lalu begitu, saya pikir tidak ada DVR alat perekam CCTV yang bisa bertahan sampai 8 tahun begitu. Maksimal paling 30 hari gitu atau 60 hari lah kalau storage-nya besar begitu. Setelah itu dia akan otomatis kehapus. Kecuali kalau misalkan saat itu aparat penegak hukum berhasil mengambil CCTV-nya, melakukan cloning, filenya masih ada. Nah, sekarang bisa tuh kalau mau kita analisis tuh gitu, mau kita cek bisa tuh gitu dengan berbagai teknologi yang ada saat ini. Kalau misalkan gelap bisa kita terangkan, kalau misalkan suaranya suara nggak kedengeran bisa kita enhance suaranya gitu. Banyak teknologi yang bisa kita lakukan kalau misalkan file aslinya ada ya gitu. Padahal rekaman CCTV bisa menjadi barang bukti kuat untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan kronologi penganiayaan Eki dan Vina. Apakah ini benar-benar menjadi petunjuk baru yang akan mengungkap tabir misteri? Kasus Vina Cirebon hingga saat ini masih menjadi sorotan dan perhatian publik. Publik kian mendesak kasus tersebut segera terungkap dan saat ini di media sosial pun beredar foto-foto yang diduga dari rekaman CCTV saat kejadian 8 tahun silam.
Reporter dan juru kamera dari TV One mencoba menelusuri keberadaan kamera CCTV yang berada di sepanjang jalan dari Jembatan Talun dan sekitarnya. Berikut penelusurannya. Pemirsa, belum lama ini beredar sebuah rekaman CCTV yang diduga rekaman tersebut adalah detik-detik sebelum pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Belum terkonfirmasi apakah rekaman tersebut benar atau tidak. Namun untuk saat ini pemirsa, tim kami mencoba menelusuri letak-letak CCTV di mana saat ini kami sudah berada di flyover Talun, Kota Cirebon, yang mana flyover ataupun jembatan Talun ini adalah lokasi penyiksaan pertama yang dialami oleh Vina dan juga Eki, serta tempat pembuangan mayat almarhumah Vina dan juga almarhum Eki. Juru kamera saya, Firdaus, mencoba memperlihatkan kepada Anda letak CCTV di jembatan Talun saat ini. Tepatnya di atas pemirsa, di tengah-tengah jembatan Talun ini terdapat CCTV yang berjenis 360. Namun pemirsa, CCTV yang saat ini telah dipasang adalah CCTV yang baru dipasang sejak 2 minggu yang lalu. Kami sudah berada di sini pemirsa untuk menelusuri kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sebelum kami sampai di sini, CCTV tersebut tidak ada. Namun sejak 2 minggu yang lalu, tiba-tiba CCTV sekarang sudah dipasang. Nah, ini masih di bawah pemirsa, kami akan coba menelusuri letak-letak ataupun titik-titik CCTV di sepanjang jalan ini dari Jembatan Talun hingga menuju ke bawah. Ikuti saya pemirsa. Pemirsa, ternyata 200 meter dari jembatan flyover Talun terdapat minimarket pemirsa. Dan tadi kami sempat bertanya bahwa minimarket ini sudah ada sebelum kejadian. Berarti sudah lama pemirsa. Dan faktanya apa pemirsa? Ternyata di atas ini terdapat CCTV. CCTV yang seharusnya bisa menangkap semua peristiwa yang terjadi di sepanjang jalan menuju flyover Talun hingga ke arah SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Pemirsa, 50 meter dari minimarket, 250 meter dari jembatan layang Talun, ternyata di titik ketiga yang kami temui ini terdapat perumahan elit. Di mana perumahan elit pemirsa sudah ada jauh sebelum kejadian 27 Agustus 2016 silam terjadi. Ini dikonfirmasi langsung oleh keterangan warga di sini pemirsa. Dan artinya apa pemirsa? Di depan perumahan elit ini terdapat CCTV yang mengarah langsung ke jalan raya. Kalau kita lihat di BAP pemirsa, korban Vina dan juga Eki serta segerombolan pelaku tersebut melewati jalan ini pemirsa. Dari SMPN 11 hingga menuju jembatan layang Talun. Namun hingga saat ini di dalam persidangan tidak ada satupun barang bukti CCTV yang ditemukan. Faktanya apa? Sepanjang jalan flyover Talun ini ternyata ada banyak sekali CCTV. Mulai dari minimarket 100 meter di bawah jembatan flyover Talun, CCTV terdapat di situ pemirsa, di mana minimarket tersebut sudah ada sejak sebelum kejadian. Lalu kemudian tadi di ATM dan juga perumahan elit ada CCTV pemirsa. Pertanyaannya, di manakah rekaman CCTV kejadian 27 Agustus 2016 silam? Dari Cirebon, Rita Zega, Firdaus, Andri Panca, TV One mengabarkan. Baik teman-teman, setelah kita menyaksikan bersama video tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Seperti kita ketahui teman-teman, awalnya peristiwa ini diduga sebagai kecelakaan tunggal. Namun, penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa keduanya menjadi korban pembunuhan oleh sekelompok geng motor. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan 8 diantaranya berhasil ditangkap dan diadili. Pada tingkat pertama,
terpidana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara satu terpidana yang masih di bawah umur menerima hukuman 8 tahun penjara. Pada Desember 2024, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh tujuan terpidana tersebut, sehingga hukuman mereka tetap berlaku. Selain itu juga teman-teman, muncul klaim dari pengacara terpidana yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Namun, klaim ini ditanggapi dengan skeptisme oleh keluarga korban dan masyarakat yang tetap meyakini bahwa Vina dan Eki adalah korban pembunuhan oleh geng motor. Pada Juni 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjajanto memerintahkan Komisi Kepolisian Nasional untuk mengawasi penanganan kasus ini, termasuk pra-peradilan yang diajukan oleh salah satu tersangka. Selain itu, Komnas Hak Asasi Manusia juga terlibat dengan menyurati Polda Jawa Barat terkait penanganan kasus ini, menekankan pentingnya jaminan hak-hak tersangka sesuai dengan undang-undang. Kasus ini terus berkembang dengan munculnya informasi baru, termasuk pengakuan dari seseorang yang mengklaim memberikan kesaksian palsu terhadap proses penyelidikan Aban. Meskipun demikian, 7 pidana tetap menjalani hukuman mereka, sementara 3 pelaku lainnya masih buron. Secara keseluruhannya teman-teman, kasus pembunuhan Vina dan Eki mencerminkan kompleksitas dalam sistem peradilan. Dengan berbagai klaim, penolakan, dan keterlibatan berbagai lembaga yang berusaha memastikan keadilan bagi korban dan semua pihak terkait. Oke, baik teman-teman. Di sini saya juga menjelaskan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki menurut nilai sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini dijelaskan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap sila tersebut. Yang pertama teman-teman, tidak menjunjung kemanusiaan. Tindakan kekerasan brutal yang menyebabkan hilangnya nyawa Vina dan Eki menunjukkan bahwa pelaku tidak menghargai nilai kemanusiaan. Hak untuk hidup adalah hak asasi paling dasar setiap manusia. Yang kedua, ketidakadilan. Jika benar ada pelaku yang belum ditangkap atau bahkan ada tersangka yang sebenarnya tidak bersalah, maka itu mencederai prinsip adil dalam sila kedua. Keadilan harus ditegakkan bagi korban, keluarga korban, dan juga bagi para terdakwa. Yang ketiga, tidak beradab. Pengeroyokan dan kekerasan oleh sekelompok orang, apalagi dilakukan oleh geng motor, jelas tidak mencerminkan sifat bangsa yang beradab dan menjunjung norma sosial serta hukum. Jadi, teman-teman, secara singkat, kasus ini adalah cerminan kegagalan dalam menerapkan sila kedua, baik oleh para pelaku maupun jika ada aparat penegak hukum yang tidak objektif.
Semangat sila kedua seharusnya menjadi landasan dalam menuntaskan kasus ini dengan penuh keadilan dan kemanusiaan. Baik teman-teman, karena saya tadi sudah menjelaskan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki menurut nilai sila Pancasila yang kedua, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kasus tersebut menurut 4 jurnal. Sebelum saya menjelaskan tentang kasus tersebut menurut 4 jurnal, saya akan membahas lebih lanjut tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Kasus Vina dan Eki tidak hanya dilihat sebagai persoalan kriminal biasa, tetapi juga menjadi refleksi penilaian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman, pada awalnya tadi saya hanya menjelaskan nilai Pancasila yang kedua tentang kasus pembunuhan Eki dan Vina pada tahun 2016. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kasus tersebut menurut sila pertama Pancasila dan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Karena di awalnya saya tadi sudah menjelaskan tentang kasus tersebut menurut sila kedua. Di sini saya hanya menjelaskan nilai Pancasila yang pertama, ketiga, keempat, kelima tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Baik teman-teman, menurut nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tindakan pembunuhan, kekerasan seksual, dan penganiayaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ajaran agama manapun. Para pelaku telah melanggar nilai kemanusiaan dan menyalahi pemerintah Tuhan. Sementara sistem hukum yang tidak transparan juga menunjukkan lemahnya penerapan moral dalam penegakan keadilan. Baik, yang ketiganya itu Persatuan Indonesia. Tindakan brutal yang dilakukan oleh geng motor menciptakan keresahan sosial dan memperlemah rasa persatuan masyarakat. Kekerasan yang terjadi berpotensi memecah belah hubungan sosial antar kelompok, terutama antara pemuda dan masyarakat umum. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika proses hukum dijalankan tanpa kebijaksanaan dan berdasarkan tekanan, bukan atas dasar kebenaran, maka nilai dari sila keempat ini dilanggar. Kasus ini membuka diskusi tentang pentingnya partisipasi masyarakat, media, dan lembaga negara dalam mengawasi proses peradilan yang demokratis dan bijaksana. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan belum sepenuhnya dirasakan oleh semua pihak, baik oleh keluarga korban yang menuntut kejelasan maupun oleh terpidana yang menyatakan dirinya tak bersalah. Nilai keadilan sosial menuntut adanya evaluasi ulang terhadap kasus ini agar semua pihak mendapat perlakuan yang setara di mata hukum. Baik teman-teman, berikut pembahasan tambahan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Yang pertama itu kompleksitas penanganan kasus. Kasus ini menunjukkan bahwa penanganan perkara pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan serius.
mulai dari penyelidikan awal yang tidak transparan hingga pengaruh media dan opini publik yang kadang mengganggu objektivitas hukum. Yang kedua itu, peran media dan film. Pasti teman-teman sudah tahu, media dan film memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Misalnya, film Vina Sebelum 7 Hari membuka luka lama dan memantik gerakan sosial digital yang akhirnya mendorong polisi membuka kembali penyelidikan. Hal ini menunjukkan bahwa karya seni bisa menjadi alat perlawanan terhadap ketidakadilan, namun juga perlu dikritisi agar tidak menjadi alat penghakiman sepihak. Yang ketiga, harapan akan reformasi hukum. Publik berharap agar kasus ini dijadikan momentum untuk mengintegritas aparat hukum. Meninjau ulang mekanisme penyelidikan dan peradilan pidana, menjamin bahwa sistem hukum benar-benar berpihak pada kebenaran, keadilan, bukan hanya pada formalitas. Berikut teman-teman, pembahasan lain yang lebih luas dan mendalam tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki dilihat dari berbagai dimensi tambahan: kriminologi, budaya geng motor, psikologi sosial, serta perspektif keadilan restoratif. Yang pertama itu teman-teman, perspektif kriminologi. Dari sudut pandang kriminologi, kasus ini memperlihatkan pola kekerasan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir atau geng motor. Kekerasan sebagai bentuk eksistensi dalam banyak kelompok geng motor. Kekerasan digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kekuasaan atau solidaritas internal. Remaja sebagai pelaku dan korban. Keterlibatan pelaku usia muda menunjukkan lemahnya kontrol sosial terhadap remaja, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Niat dan perencanaan. Beberapa analisis menyebutkan bahwa kekerasan terhadap Vina dan Eki terjadi karena adanya dendam, kontrol kelompok, atau niat memperkosa yang menunjukkan unsur perencanaan dalam kejahatan ini. Yang kedua itu budaya geng motor dan ketimbangan sosial. Kasus ini juga merefleksikan dampak budaya geng motor di lingkungan perkotaan dan semi perkotaan. Geng motor sering tumbuh di wilayah dengan keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan perhatian sosial. Mereka menjadi pelarian bagi remaja yang tidak mendapat ruang sehat untuk mengekspresikan identitas. Kurangnya fasilitas pemuda, lemahnya pengawasan, dan tidak ada aktivitas positif berkontribusi terhadap munculnya kelompok-kelompok seperti ini. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu hadir secara lebih aktif dalam pencegahan dan pembinaan komunitas pemuda. Yang ketiga, psikologi sosial, efek traumatis dan trust deficit. Yang pertama itu dampak bagi keluarga korban. Trauma berkepanjangan karena kehilangan anak dalam situasi tidak wajar. Perasaan tidak puas terhadap penanganan hukum memicu distrust atau krisis
kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Yang kedua, dampak bagi masyarakat. Masyarakat jadi takut dan curiga terhadap anak muda yang berkumpul dalam kelompok motor. Terjadi generalisasi dan stereotip terhadap seluruh komunitas pemotor. Yang keempat, perspektif keadilan restoratif. Salah satu pendekatan yang mulai didorong dalam hukum modern adalah keadilan restoratif atau restoratif justice yang berfokus pada pemulihan kondisi korban dan pelibatan semua pihak dalam menyelesaikan konflik. Namun, dalam kasus seperti ini, keadilan restoratif sulit diterapkan karena kasusnya berat atau pembunuhan dan kekerasan seksual. Meski begitu, prinsip-prinsipnya tetap penting. Memberikan ruang bagi korban dan keluarga untuk menyuarakan penderitaan mereka. Memastikan pelaku benar-benar bertanggung jawab dan menunjukkan penyesalan. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan rehabilitasi jika memungkinkan. Yang kelima, pembelajaran untuk masa depan. Pentingnya investigasi profesional. Kesalahan dalam investigasi awal berdampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik. Transparansi dan partisipasi publik harus dilibatkan secara sehat dan proses hukum harus dibuka seluas mungkin untuk diawasi masyarakat. Reformasi sistem hukum. Kasus ini harus menjadi pemicu pembenahan menyeluruh terhadap proses penyelidikan, pemberian sanksi, dan perlindungan terhadap saksi. Berikut adalah pembahasan yang lain tentang pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina, Dewi Arsinta dan Muhammad Rizky alias Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, keduanya diduga mengalami kecelakaan motor di bawah flyover Talun. Namun, penyelidikan lanjutan mengungkap bahwa mereka diduga menjadi korban kekerasan geng motor, termasuk pemerkosaan terhadap Vina dan pembunuhan terhadap keduanya. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka. 8 di antaranya ditangkap dan dijatuhi hukuman, sementara 3 lainnya sempat buron. Kasus ini kembali menjadi sorotan publik pada tahun 2024 setelah diangkat ke dalam film Vina sebelum 7 hari, yang memicu desakan publik untuk mengusut ulang kebenaran kasus tersebut. Muncul dugaan adanya salah tangkap dan rekayasa kasus, termasuk pengakuan saksi yang mengaku dipaksa. Perhatian publik mendorong penyelidikan ulang oleh polisi dan lembaga hak asasi manusia, serta mengungkap kembali pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 menurut 4 jurnal. Yang pertama, menurut Harmini, beliau mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan teori kausalitas untuk mengkaji ulang konstruksi peristiwa kematian Vina dan Eki. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara teoritis kasus tersebut dapat ditafsirkan sebagai kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Kedua,
Menurut Isnani Kurnia Putri, Jayanti Oktaria, Oman Ardinata, Adam Yunuar, Fahmi Dwi Al-Fatafi. Mereka mengatakan bahwa kasus ini mengeksplorasi bagaimana viralnya kasus Vina dan Eki di media sosial mempengaruhi respons hukum dan publik. Ada pengaruh signifikan dari netizen dalam mendorong proses penegakan hukum lebih transparan dan cepat. Yang ketiga, menurut Iswahyu Pranabukir, Jakaria Satrio Darmawan, Maya Maisyara, Emma Kusuma Yanti Setiani. Mereka mengatakan bahwa jurnal ini mengkaji peran semiotika dalam pemerintahan media tentang kasus Vina dan Eki. Narasi media dan simbol-simbol visual menjadi alat penguat persepsi publik terhadap kebenaran dan keadilan. Yang keempat, menurut Adira Cahya, Hera Cairnusia, Arya Dewi Andika, Eka Libertia, dan Sitepu Najwa Anissa, dan Putradian Manik Triwayuni. Mereka mengatakan bahwa penelitian ini menyoroti lemahnya kepercayaan publik terhadap kepercayaan publik proses hukum, terutama dalam kasus berlarut seperti pembunuhan Vina. Tuntunan keadilan dari masyarakat menjadi refleksi terhadap masih rendahnya transparansi hukum. Baik teman-teman, itu saja penjelasan saya dari video yang kita sudah menyaksikan bersama tadi tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Baik teman-teman, semoga apa yang dijelaskan oleh saya berkaitan dengan kasus tersebut semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.